Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah pada para pemeluk agama. Kembali lagi di podcast Keluh Kesah bersama saya narasumber bersama saya pembawa acara pada kesempatan ini. Dan hari ini kita kedatangan dua makhluk astral yang mungkin nanti akan menceritakan pengalaman dan juga pengetahuan mereka tentang bumi dan juga galaksi-galaksi di sekitarnya. Bisa kita sambut, ini ada siapa? Bapak Nadar ya. Ini dari galaksi mana? Halo, dari galaksi Bima Sakti. Bima Sakti. Ini selanjutnya yang kedua. Saya Muhammad Reja dari planet Bekasi. Oh, oke. Sudah mandi Pak Reja? Kebetulan belum. Belum ya? Ya. Kelihatan ya. Lagi kering di sana. Lagi kering. Baik. Hari ini kita akan bahas beberapa hal terkait kondisi Konoha yang sedang Sedang hangat. hangat-hangatnya pembicaraan kondisi di Konoha. Nah, sebelumnya mungkin karena ini baru liburan ya, Liburan. Kira-kira liburan kemana ini Bapak Nadar? Oh, kemarin kebetulan kita liburan bareng ya, Ya, Mas. Oh, Kemana tuh? Kemarin ke The Nice Fantastic Park. Wah. tersebut. Sudah apalan ke Batak. Bagus. Liburan apa itu, tempat apa? Oh, di situ Orang tahu. banyak sekali wahana ya, Bang Reja. Ada hewan Arab juga di sana ya. Ya, apa namanya? Onta, Oh, onta Arab. Iya, iya. Naik banyak wahana berarti di sana ya kemarin ya? Banyak. Yang nggak ada cuma tiket naik haji. Karena haji nggak ada. Ya. Itu harus inden. Yes. Sama itu. Baik, berarti liburannya cukup menyenangkan berarti ya. Selama liburan akhir tahun kemarin ya, sama Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Dan sebelum kita mulai pembahasan terkait bumi dan seisinya, sebelumnya kita doakan dulu para pemirsa yang mungkin menonton di kesempatan ini, apalagi saudara kita yang di Sumatera ya, Aceh, Sumatera, semoga diberikan ketabahan. Amin. Baik, para cendekiawan muda, pada kesempatan ini kita akan bahas kasus-kasus yang sedang hangat di bumi, khususnya bumi Konoha. Kasus apa tuh? Nah. Apa tuh? Ada bocoran dikit? Ini terkait pemerintah Pemerintah negara mana? pemerintah negara Konoha. Oh, Konoha. Ya. Jadi kan sekarang pemerintah sedang cukup disorot terkait citranya dari berbagai aspek nih ya. Hukum khususnya, ekonomi, sosial, pendidikan. Nah, kita akan bahas satu kondisi hukum di Konoha ini Pak Reja, yang mungkin Pak Reja ini sudah berkutat berapa 20 tahun mungkin ya Ya, di kasus-kasus mengenai hukum Igom. ajuin segala macam. Nah, tapi kita bahas dulu ini soal pandangan Mas Reza ya, ini terkait bagaimana kasus yang sedang hangat sekarang Pak Nadiem Makarim, tahu? Tahu. Ini salah satu founder dari atau CEO dulu dari aplikasi hijau Gojek. Nah, menurut Pak Reja gimana kasus ini? Mengikuti atau tidak Pak Reja? Alhamdulillah sedikit gitu. Sedikit. Gimana tak? Menurut saya kemarin kan mengikuti di sidang kasusnya juga, harusnya di sana dihadirkan Jokowi gitu ya. Karena Jokowi itu kan sekarang bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai rakyat biasa gitu. Harusnya dia dihadirkan sebagai saksi di sana gitu. Karena kan yang memberikan mandat kepada Nadiem Makarim itu agar menjadikan Kementerian Pendidikan itu membuat digitalisasi untuk pendidikan gitu kan, tugas dari yang memberikannya itu dari Jokowi gitu. Harusnya dia juga hadir sebagai saksi. Seakan bertanya-tanya nih, kenapa hakim dan juga yang namanya yang memproses itu tidak bisa menghadirkan Jokowi di situ, padahal kan itu kasusnya itu sangat saling terhubung gitu. Oh, mungkin Jokowi lagi sibuk ijazah. Mungkin. Ini ya mungkin itu dari Mas Reza ini sebagai pendukung utama Jokowi. Pak JKW ini
Bagaimana ini? Soalnya ini Pak Nadar dari dulu pendukung JKW ini. Menurut Pak Nadar gimana ini? Tanggapan yang mana nih? Tanggapan tadi harusnya hadir Pak JKW ini, tapi nggak hadir gimana? Nah, mungkin sebagai namanya juga makhluk sosial ya, tidak luput dari kegiatan naon sih? Pasti banyak kegiatan yang lain. Oh iya, Nah, tidak mungkin. Nah, apalagi kan beliau juga kepala keluarga kan ya. Nah, di situ apalagi ditambah masalah yang sekarang sedang beliau alami, yang beliau rasakan mengenai ijazah itu. Jangan ragu-ragu. Roy Suryo. Roy Suryo. Jadi beliau tuh sibuk menutupi ijazah itu. Iya. Jadi nggak bisa hadir berarti ya? Nah, nggak bisa hadir. Jadi begitu Pak Reja nggak bisa hadir karena Sibuk di kebun juga. Beliau punya kebun. Belum tahu kan ya? Oh iya. Kalau nggak salah kebun melon, bukan? Kalau nggak salah tanamannya beringin ya. Nah, beringin. Sebagian Oh ada, iya, sering ditebang ini ya. Iya. Beliau punya sawit juga kalau nggak salah. Nah, Pasti itu banyak ya. Banyak ya. Nah, berarti itu tidak bisa hadir. Tapi bagus. Ini bisa jadi pembahasan kita karena mulai dari situ kita muncul ide-ide soal tadi beringin yang segala macam. Nah, terkait beringin ini berkaitan dengan pembalakan ya. Pembalakan, tahu pembalakan kan ya, Tahu, teman-teman? tahu. Pembalakan. Biasanya kalau lagi main gaplek suka pembalakan. Balak enam. Nah, ini yang penting nih. Soal pembalakan, apalagi soal hutan kita hubungkan dengan kasus yang sedang ramai di Sumatera soal pembalakan hutan. Kata informasi yang saya terima bahwa hutan-hutan di Sumatera itu dibalak oleh salah satu pemilik pohon beringin. Betul tidak ini menurut Pak Reja ini? Menurut saya mungkin bisa jadi juga mungkin asumsi-asumsi dari masyarakat juga banyak terkait hal itu. Mungkin karena sekarang itu kita tidak bisa menjudge suatu pihak karena pihak-pihak yang korupnya itu banyak gitu ya. Oh iya banyak. Jadi mungkin dia hanya seonggok pemimpin dari pembalakan itu. Seonggok gitu. ya. Seonggok ya. Songgok bahasa mana itu? Seonggok. Jarang digunakan itu. Jarang. Seonggok. Biasanya itu digunakan untuk kotoran. Seonggok Ya, seonggok itu kan untuk kotoran yang menggambarkan pejabat kita gitu. Oh, Ya. kotor. Iya. Yes. Jadi begitu ya. Ya. Seonggok makhluk yang menyebabkan ini, tapi tidak satu mungkin ya, banyak. Satu banyak. Saya seperti halnya hutan itu seperti halnya kue gitu. Mungkin menjadikan pejabat kita itu bagi-bagi kue, bagi-bagi hutan. Gitu. Karena berdasarkan data ini Pak, para narasumber, yang korban ini sudah mencapai 1.000. Oh, lebih. 1.000 katanya. Lebih mungkin yang belum terdata 1.000. Dan itu sudah terbantu katanya oleh pihak-pihak yang bahkan bukan datang dari pemerintah Konoha. Itu datangnya dari pribadi yang katanya kemarin mengumpulkan 10 miliar tapi diledek Sama pemerintah ya? sama pemerintah Konoha. Sama YouTuber. Sama YouTuber lain. Bukan. Selebgram. Mengumpulkan sampai 10 Donasi 10 miliar. M. Tapi diledek karena katanya kita juga udah datang ke situ. Nah, tapi itu terkait kondisi sosial di sana Pak ini Pak siapa? Muklis ya? Bukan ya. Nadar. Pak Nadar. Menurut Pak Nadar ini dari aspek sosial itu apakah berpengaruh terhadap kondisi kesehatan warga di sana? Oh, dampak banjir tersebut. Dampak banjir, terus dampak media sosial gitu, seperti apa Pak ini? Oh, tentunya sangat berdampak sekali ya terhadap kesehatan ataupun lingkungan di sana. Karena kan lingkungannya yang tadinya aman dengan adanya banjir tersebut, yang banjirnya tidak kecil gitu ya, itu sangat berdampak sekali. Contohnya dari kebersihan kan sangat kotor ya di situ. Apalagi kan sekarang tinggal tuh mereka di posko pengungsian ya kan. Nah, di posko pengungsian kan tidak sebersih seperti halnya kita di rumah. Nah, di situ pasti kan mandi juga kan kadang enggak mandi. Nah, biasanya sehari 2 kali atau 3 kali atau Mas aja berapa kali? Mas Reja Enggak. Ini yang jadi pertanyaan. Manusia mana yang mandi sehari 3 kali? Mas Reja Ada itu. Mungkin Mas Reja jarang mandi. Aneh. Kalau makan itu kita bisa 3 kali. Ya, mandi Mandi
Olok cai jadi. Kan kita kerja di siang-siang masa kita bawa anduk ke WC mandi gitu. Oh Nah, benar. ada bisa jadi siangnya mereka berolahraga dulu. Nah, kan bisa jadi kan Oh. keringat. Ya, orang mana yang lagi lagian waktu siang ya? Nah, kembali lagi ke yang tadi. Iya, gimana? Nah, tadi teh Sosial, dampak sosial dampak sosial. terhadap kesehatan, Para- kesehatan. kesehatan. Nah, lingkungan tuh pasti sangat berdampak sekali ya, terutama dari kesehatan pasti terganggu di sana. Yang tadinya misalkan bersih sekarang jadi kotor karena dari banjir itu ya. Apalagi di posko itu kan alasnya juga kadang buat banyak orang kan, kayak misalkan satu posko itu diisi oleh beberapa orang. Ya. Nah, pastinya itu dari berbagai macam tipe orang kan beda-beda tuh. Jenis apa? Ada yang jorok apa enggak kan pasti beda kan ya. Betul, betul. Pasti banyak misalkan nantinya jadi ada salah satunya pasti ada tuh penyakit kulit. Nah, itu Kulit. kan pasti ada kan ya itu. Kulit. Nah, makanya pemerintah tuh harus sebisa mungkin menyediakan tempat tinggal yang layak, Ya, betul. meskipun sementara tapi harus benar-benar diperhatikan dari segi kesehatan dan kebersihannya itu. Kesehatan, kebersihan ya betul, betul, betul. Penting itu untuk kesehatan karena itu yang menjadi konsentrasi harus Ya, Kalau hal tidak. yang paling pertama harus diperhatikan itu kesehatan. kesehatan. Kalau sehat, Kalau makan sehat. juga enak. Nah, Apalagi ada uangnya. ya. Kalau nggak ada, nggak enak sama. Itu kesehatan. Ada lagi Pak ini, Nah, mungkin cukup dari Bang Reza Ya. ada tambahan. Pak Cukup. ya. Oh, jadi baik, kita lanjut karena ini kita ngobrol dekat tungku ya, jadi panas. Jadi boleh minum dulu kalau ada air minum boleh. Kalau enggak boleh istirahat dulu karena ini cukup apinya 2000 derajat ini. 2000 derajat jadi baik kita lanjut ini terkait kesehatan kita sambungkan sekarang sedang ramai ini soal super flu. Ada yang dengar super flu? Perlu Ada sedang ramai ini. yang buat OM sepatu itu Berubah ini. Jadi ini maaf jadi next dulu ya. Punten. Dari mana ini? Di sini. Ya. Iklan dulu. Ini sponsor kita dari Head and Shoulder. rambut ya. Pelumas rambut. Nah, kita balik lagi. Ini tentang kayak pelumas rambut tuh lah. Kayak sejak kapan ada namanya pelumas rambut itu? Sejak kapan? enggak itu. Minyak rambut tadi salah. Ada yang ngasih tahu. Saya ambigu pelumas itu. Pelumas apa gitu? Baik, kita lanjut. Para narasumber yang terhormat dan dirahmati oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait kesehatan sedang ramai ini flu. Flu teh batuk ya. Influenza. Ini di wilayah Asia sedang ramai flu. Ini menurut para mutan bagaimana kita dapat menghalau flu yang sedang ramai ini dari kesehatan karena nyambung di kesehatan yang sedang terkena bencana ini bagaimana agar flu ini tidak menjangkit kita seperti dulu zaman itu gimana Pak ini Ini Pak Jamal akan saya tanggapi ya Pak. Mungkin yang pertama itu kita dari pikiran gitu Pak. pikiran Pikiran kita itu harus bersih, jangan memikirkan hal yang aneh-aneh. Kita banyak contohnya orang gila itu. Pikirannya bersih dia tidak akan Jarang terjangkit sakit. flu. Nah, Jarang sakit. Contoh tidak ada beban. tidak ada beban. Tidak ada beban. Terus yang kedua, ya mungkin masalah kebersihan. kebersihan Ya, kita harus sering-sering mandi, cuman nggak tiga kali sehari juga gitu. ya jangan ya Ya, orang kalau kayaknya orang kasih juga mandinya cuma sehari sekali gitu. betul tahu ya Only fans. oh nggak boleh nonton yang itu. Ya haram Gak boleh. Coba. Kalau masih di bawah umur, Berarti kalau udah boleh. harus menjaga Kesehatan. kebersihan Nah, juga pola makan. pola makan betul. Karena makanan itu menjadi energi yang memperkuat imun tubuh kita gitu. Iya betul Ditambah kebersihan. kalau bisa rutin minum jamu gitu. jamu Kayak intisari. itu jamunya beda itu jamunya beda baik dari Pak Jamal mungkin ada bukan ya Nadar gimana Nah, mungkin cara menjaga kesehatannya ya iya supaya tidak terjangkit virus yang sedang ramai sekarang itu
salah satunya tadi benar ya, itu harus seperti kita tuh pikiran tuh harus bebas ya, harus jangan banyak beban, jangan banyak pikiran. Nah itu yang Iya, pertama. Karena kebanyakan penyakit itu ditimbulkan dari pikiran. Nah jadi stres kan itu ya. Betul, betul. Betul, betul. Nah selain daripada itu, kebersihan juga sangat penting ya, yang tadi loh, kebersihan. Yang kedua, biar kita terhindar dari itu, kita harus memakai masker. Ya, masker, betul. Nah, masker. Apalagi kalau keluar rumah bertemu banyak orang. Mungkin Iya, iya. itu. Baik, baik, Ya. baik. Ya, betul, betul. betul, bagus ya. Baik, ini terakhir mungkin ya para narasumber dari galaksi yang lain. Ini saran untuk para penonton, pemirsa. Ini menanggapi yang kita bahas tadi. Apa saran yang bisa diberikan terhadap para penonton yang mungkin kesal juga sih nonton kita ya. Jadi kira-kira apa saran bagi para penonton, bagi dari para mutan ini agar hidup lebih baik? Itu seperti apa? Dari Mas Reza dulu, bisa lihat ke kamera Mas Reza. Mungkin saran-saran buat penonton. Yang pertama, sering-sering jaga kesehatan, jaga pikiran, jangan banyak judul. Banyak. Mungkin untuk saran-saran buat penonton, jaga kesehatannya di kala bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Jaga juga keuangannya, mungkin gunakanlah untuk hal-hal yang bukan yang semestinya. Gitu. Jauhi judul dan pinjol, karena dua hal itu bisa merusak kehidupan Anda, kehidupan pribadi maupun rumah tangga gitu. Sekian. Ya. Baik, dari ini Pak Muklis. Nadar. Oh, Nadar ya. Mungkin tadi apa? Saran Oh, bagi para penonton dari galaksi yang lain mungkin gimana? Nah, untuk para pemirsa ya di rumah yang sedang menonton ini, pesan dari saya jangan lupa makan ya. Oh, Karena iya, bener. kalau tidak makan sehat, Lemas. nanti sakit. Nah, sakit. Karena kalau kita tidak sehat, apa-apa pun tidak enak. Betul. Enak-enak pun tidak enak. Iya. Iya, enak gimana? Enak-enak tuh makan kan enak. Iya. Nah, jadi harus enak. Kerja juga kan kalau sehat enak. Nah, Betul, betul. jadi keuangan tadi lancar. Iya, iya. Nah, yang kedua, jaga apa ya? Kan banyak tuh sekarang tuh berita tuh dari macam-macam media tuh banyak ya. Dari HP pun udah banyak berita-berita. Nah, kita harus bisa menyaringnya tuh. Betul. Banyak berita yang Hoax berseliweran tapi tidak betul itu kan. Hoax. Hoax. Nah, kita harus sebisa mungkin memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang enggak. Kalau yang baiknya kita ambil, yang enggaknya kita buang. Baik. Bagus sekali Sama sarannya. satu Ada lagi, jangan sering-sering mandi satu kali sehari saja. Ikan aja tiap hari mandi masih bau amis. Wah, bagus sekali ini. Kan Kuat itu hari ini. kan itu ikan. Ya, betul. Tapi itu jadi kuat hari ini, bagus, cukup bagus. Baik. Terima kasih para mutan yang sudah hadir ini, sudah memberikan kita banyak sekali pengetahuan tidak penting. Mudah-mudahan ke depan para Ini apa ini? kenapa muncrat? Lagi minum, tenang, harus hati-hati minum ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat terbuang secara langsung, tidak dicerna karena buruk semua. Jadi mungkin cukup sekian dari kita sebagai pembawa acara dalam podcast Keluh Kesah ini. Podcast atau singkatannya, mudah-mudahan Keluh hal Kesah. yang kita dengarkan ini tidak bermanfaat. Amin. Dan cukup sekian dari kami para penonton. Sekian dan terima kasih. Dadah. Setelah ini saya akan kembali ke kampung halaman saya.